وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi ahyana ala al-iman wal-islam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayuhal hadirun rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di subuh yang mulia ini, yaitu subuh Jum'ah, yang merupakan salah satu hari raya bagi Muslim dari 5 hari raya, yaitu Aidil Adha, Aidil Fitri, hari di mana seseorang tidak berbuat dosa. Hari Jumat yang terakhir, yaitu hari di mana seseorang kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Ini adalah hari raya yang tersulit, yang nomor 5. Ini hari raya jika dirayakan maka akan membawaki kemenangan. Sebut hadis, barang siapa berselawat di hari Jumat. Di dalam kitab Fardu'in ini saya rasa ada hadis itu 80 kali. Dalam hadis yang lain 300 kali. Allah jamin ia akan mati dalam Islam. Maka ini sebelum sampai nanti khatib naik mimbar selawat-selawat 300 kali, itu enggak banyak, asal mau. Kemudian daripada itu, Jumat ini kita masih ketemu, belum tentu Jumat yang akan datang. Maka ingat, ciri orang beriman itu min husnil mar'i tarkuhu ma la yu'nih. Tanda orang yang baik, tanda ahli surga itu meninggalkan hal tak berguna. Ingat, 1 menit waktu yang kita sia-siakan tak akan mampu dibeli walau langit dan bumi milik kita. Maka jangan buang-buang waktu, karena itu adalah penyesalan setelah kita mati nanti dan tidak bisa lagi digeladi. Sangat ditakuti karena kesalahan hidup diri, atau yang dinamakan dengan dosa atau kemunafikan, akan menyebabkan seseorang itu meninggal su'ul khotimah, bahkan meninggal dalam keadaan kafir. Maka taubatlah kepada Allah. Di antaranya perbanyak membaca istighfar, sehingga Allah tuntun kita benar-benar menjadi orang yang taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahu samad artinya Allah bergantung nasib semua makhluk kepadanya. Hidup kita, nafas yang kita hirup, jantung berdetak, organ yang bekerja, semua adalah gerak daripada Allah, sekarang, dulu dan yang akan datang. Maka bila Allah cabut nikmatnya sedikit saja, kelabakan kita, meninggal kita. Maka sadar diri kita benar-benar butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada kita. Namun kita selalu butuh kepada nikmat, tapi kita melawan Allah.
maka bersyukurlah senantiasa kepada Allah, di antaranya dengan memperbanyak membaca zikir, juga tahmid, sehingga Allah tambah-tambah nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam ayat 56 Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat Allah senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang yang beriman, berselawatlah atasnya Nabi, wa sallimu taslima, dan bersalamlah atasnya Nabi akan sebagai salam. Dan diriwayatkan di dalam hadis, sampai bebatuan, binatang juga menyelawati Rasul. Di ketika kita keselawati Rasul, bukan Rasul yang lebih, Allah lebihkan kita. Man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya satu kali saja, Allah selawati dia 10 kali. Saya juga menyelawatinya 10 kali. Demikian di antara keagungan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita duduk menunggu pagi, yaitu al-isyraq, di mana seorang yang menunggu isyraq sampai waktu isyraq dia salat 2 rakaat, diberi pahala haji umrah, diampuni dosa walau seperti buih di lautan. Kemudian daripada itu, kita duduk ini adalah satu ibadat yang terbesar di dalam Islam dan paling mudah, yaitu belajar dan mengajar. Fikru sa'atan afdalu min sabina sanah, berfikir sedetik saja dipahalai 70 tahun ibadat sunat. Makanya andai seseorang tahu fadilat belajar dan mengajar, maka ia akan merangkak untuk bisa belajar dan mengajar. Disebutkan di dalam surat Jin, kemudian surat apa lagi ya, nomor 46 Fusilat, bahwa para jin berbondong-bondong untuk menuntut ilmu. Yang malas itu kita ya. Lupa saya jin. Ambillah Quran. Surat Jin kita lihat dikit. Banyak di Quran, cuma saya aja enggak ingat. Surat Dukhan, Hadid, Al-Mudaththir. Okey. Ad-Dariyat, At-Tur. Sebentar ya. Ada nomor surat, makanya capek cari. Al-kitab la yustaghna anil kitab. Kitab tak terkaya dari kitab. Ha? Yang ke surat 72 nya hanya nomor surat. Al-Jasiyah, oh dah dekat. Al-Ahqaf. Surat.
Lewat. Pak Ana nomor 78 yang kami demi 60 tidak tetap Quran ya. Apa ya? Ayat terakhir. Bukan terakhir, in sebelum in. Wa annahu, dan bahwa sungguhnya jin, ayat 19, lamma qama Abdullah, manakala berdirilah Abdullah Nabi Muhammad SAW untuk salat atau untuk ngajar, yad'uhu, untuk menyembah akannya Allah atau salat atau ibadat, kadu yakunu alaihi libada, jadilah adalah mereka itu pada para jin di atasnya Nabi itu libada, bertindih-tindih. Begitu dalam mengejar fadilat. Di awal, qul uhiya ilayya, katakan olehmu ya Muhammad, telah diwahyukan kepada saya, annahu, bahwa sungguhnya pekerjaan, ayat 1, istama'a nafaru minal jin, menuntut dengar oleh sekelompok daripada jin. Ketika Nabi dakwah, dengar mereka, faqalu inna sami'na qur'ana ajaba, maka mereka para jin ngomong bahwa sungguh kami mendengarkan akan Al-Quran itu dalam keadaan ajaba, takjub, hebat, dan seterusnya. Nah, jadi ada bahasa jin seburuk-buruk manusia bohong itu, menentang dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka itu lebih saleh, lebih taat, lebih suka kebaikan daripada kita. Dan di situ juga dalam surat jin keheran-heranan melihat manusia berani lawan Allah. Nah, yang bandel itu syaitan sama iblis. Karena khilafiyah dua dia. Pendapat kuat sesuai dengan Al-Quran juga, iblis adalah bahagian dari jin. Iblis bahagian daripada jin. Yang ikut iblis namanya syaitan. Sedangkan jin yang Islam. Pendapat yang kedua, iblis cikal bakal daripada jin. Yang ikut dia namanya syaitan. Kemudian yang enggak ikut iblis dinamakan jin Islam. Namun terkadang jin juga digunakan untuk kata-kata iblis dan syaitan juga. Makanya dengan itu jadi semangat kita dalam beribadah, jangan kalah sama jin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa ya? Halaman padum namuidun 21. Bismillahirrahmanirrahim. 20 dah. Dah. Yang membatalkan wudu. Udah yang membatalkan wudu. Perempuan muhrim. Ini untuk perempuan muhrim, saya gunakan Al-Quran, boleh lihat Al-Quran, nanti kita baca ini. Supaya bisa jadi dalil ketika ketemu sama orang-orang yang enggak mau percaya. Coba lihat Al-Quran ayat 23 surah An-Nisa. Sudah. Dari ayat 22. Kamu lihat Quran, ada Quran tu, depan juga ada, supaya Nabi dali guru. Wala tankihu manakaha abaukum, ayat 22. Dan jangan kamu menikah orang-orang yang sudah dinikahi oleh bapak kamu. Minan nisa, daripada wanita, ila ma qad salaf, kecuali keadaan yang sudah lampau. Jadi sebelum syariat Nabi ada.
Ini wanita sudah dinikahi ayah saya, berarti ini mamak muda. Meninggal ayah saya, dicerai sama ayah saya nggak bisa nikah sama dia. Sampai kapanpun itu. Udah, kebalikan nanti. Saya nggak bisa nikah sama dia, walau sampai kiamat. Kebalikan. Saya perempuan boleh nikah sama ayah tiri, dengan syarat mamak saya sama ayah tiri tidak pernah hubungan badan. Tapi mau hubungan tidak hubungan, sama mamak tiri haram nikah karena sudah dinikahi ayah. Itu nanti bentar lagi sampai ayatnya. Kecuali masa lampau, sebelum syariat datang. Innahu kana fahisyata wa makta. Bahwa sungguhnya menikah dengan mamak tiri itu fahish, sangat keji, wa makta dan tercela, wa sa'a sabila dan seburuk-buruk jalan. Saya selaku orang Aceh, wilayah saya sudah saya dapati, walau sudah tua sekarang, kebetulan dua-dua tinggal ke Sabang. Anaknya enggak salah, tapi mamak sama ayahnya salah. Sudah kejadian nikah sama mamak tiri udah dua. Sekarang bercucu di sana di Sabang. Itu sampai kiamat zina itu. Anak tersebut yang perempuannya harus dinikahkan oleh wali hakim. Ketika dinikahkan oleh wali hakim baru sah itu. Misalnya saya nikah sama mamak ini, mamak tiri tadi, ini nikah enggak sah sampai kiamat nih. Zina ini, peternakan. Kemudian ada anak. Kalau saya hamili seorang perempuan, anak itu anak zina, maka yang jadi wali nikah dia mesti hakim. Sedangkan di Baitur Rahman di Oman itu seremonial. Udah. Kemudian ketika diwalikan oleh hakim, maka ke depan si suami itu sah menikahkan anaknya. Karena itu memang kedudukan nikahnya jadi sah. Ini nikah sama mama. Bagaimana kedudukannya? Zina plus itu. Kita nggak tahu bilang apa itu. Maka ketika ada anaknya itu mau dikasih nama apa? Ada anaknya perempuan, maka yang nikahkannya kembali kepada wali hakim lagi. Setelah nanti baru terperbaiki. Ini wilayah saya kasih nampak. Di kecamatan saya tetangga, 2 tetangga itu. Udah kejadian 2 menikah sama mamak mertua, mamak tiri, beranak bercucu sekarang. Jadi kalau kita bilang enggak ada. Habis pungo dah Aceh. Dah pungo kok nanti pungo reo dah. Enggak saya sebutkan nama kampung karena malu kampung orang. Tapi wilayah saya itu. Ino oleh na kejadian na urung pungo lagi ino nampum lo. Jadi sangat tercela itu. Hurimat alaikum ummahatukum. Ingat nih jabarannya, nanti kita baca sana. Diharamkan ke kamu mamak-mamak kamu. Jadi mamak kita sendiri haram kita nikahi. Andai tidak disebutkan agama, mungkin kita sayang sama mamak, nikah sama mamak meninggal ayah. Jadi enggak ada, mamak itu muhrim kita, enggak boleh nikah sama mamak. Kebalikan wanita sama ayah. Ini ayatnya untuk cowok, jadi balik wanita sama ayah. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, dan saudara lelaki kamu, saudara perempuan kamu. Ini maknanya dari seayah atau seibu.
Tapi kalau saudara karena pernikahan, tidak masalah. Udah. Saya punya istri. Istri punya anak dari suami dia. Habis itu nikah sama saya. Saya nikah lagi sama istri lagi. Istri punya anak dari suami dia juga. Nikah lagi dengan saya. Itu anak sama anak dari istri itu bukan muhrim mereka. Sah nikah. Nikah mereka aman. Nah, ini karena udah jadi saya ayah. Tapi kalau model saya ketemu wanita janda, nikahlah sama dia. Saya punya anak saya nikah sama anak dia, itu nggak ada urusan. Sah itu. Walau lucu. Karena kita buat sekali supaya viral. Supaya jadi hukumnya. Udah. Jadi saudara perempuan dari seayah, seibu atau seayah atau seibu tok, itu yang enggak boleh. Wa ammatukum, dan saudara dan makcik perempuan. Dari ayah namanya ammah. Kalau dari ibu namanya khallah. Jadi makcik seayah, seibu, seayah atau seibu dari mamak kita itu enggak boleh, dari ayah. Wa khalatukum, demikian kebalikan sebelah mamak. Wa banatul akhi, dan anak daripada saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, dan anak daripada saudara perempuan. Kebalikan, laki perempuan sama. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan mamak-mamak kamu, mamak yang kamu menyusui akan mereka itu, yang menyusui kamu dari mereka itu. Saya menyusu pada seorang wanita di bawah umur saya 2 tahun, dan saya belum makan makanan yang mengenyangkan kecuali ASI. Maka mamak itu jadi muhrim saya. Kalau saya sudah makan promina, ASI setengah, promina setengah. Kalau udah promina tok-tok, udah jelas. Pisang wak tok-tok udah jelas. Ini saya makanan pokok susu. Sekali-kali dikasih promina itu. Minum susu dari mamak itu 3 teguk sebelum umur 2 tahun, jadi mamak itu. Tapi keluarga dia enggak jadi muhrim. Dia tok. Dan anak dia. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara kamu daripada sepersusuan. Jadi anak mamak tu, adik mamak tu, kakak mamak tu aman. Boleh nikah. Wa ummahatun nisaikum, dan mamak-mamak dari isteri kamu. Semata-mata saya nikah dengan seorang perempuan, habis nikah belum apa-apa, mamak dia udah muhrim sama saya. Begitu juga perempuan nikah sama kita, ayah kita muhrim dia langsung gitu. Otomat setelah saya terima nikah anak kandung dengku fulanah untuk saya dengan mahar sekian mayam emas dibayar tunai, itu mamaknya langsung muhrim. Oratnya dari seluruh tubuh berpindah antara pusat dan lutut tinggal. Enggak lagi batal wuduk tersentuh dia. Udah. Warabaibukum allati fi hujurikum minan nisaikum, dan anak-anak yang kamu urus, pelihara, anak di dalam tanggungan kamu daripada istri kamu. Saya nikah sama seorang wanita yang sudah punya anak. Maka anak perempuan dia itu mahram saya. Saya haram nikah dengan anak perempuan dia. Baik cerai dengan dia atau mati dia. Apabila allati dakhaltum bihinna, yaitu istri-istri yang sudah kamu setubuhi mereka itu. Kalau saya belum bersetubuh dengan dia, saya cerai dia atau mati dia, atau saya impoten, tidak bergerak adiknya, meninggal dia, boleh nikah sama anaknya.
Jadi kalau orang nikah sama anak perempuan, jangan tuduh dulu. Kadang ayahnya impoten, jadi sambung sama anak masih boleh. Ada? Walau viral sebenarnya Aceh. Fa ilam takunu dakhaltum bihinna, maka jika tidak adalah kamu itu mendukhul dengan mereka itu wanita, kita enggak setubuhi istri kita itu. Fala junaha alaikum, maka enggak dosa atas kamu untuk nikahi anak tiri. Enggak kebalikan itu. Kayak saya cowok boleh nikah sama orang Yahudi Nasrani yang ori, yang Allah Tuhan, Nabi Musa Nabi, yang Allah Tuhan, Nabi Isa Nabi, enggak percaya Nabi Muhammad mereka. Itu boleh. Tapi cewek enggak boleh nikah sama cowok yang Yahudi atau Nasrani, enggak boleh. Haram, enggak sah itu. Wa halailu abnaikum allati min aslabikum, dan haram bagi kamu halail, menantu-menantu, abnaikum, daripada anak-anak kamu, allazi min aslabikum, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki daripada sulbi kamu. Ini sulbi, tulang belakang. Dari sini turun ke testis, namanya sperma. Ada anak saya, anak laki-laki. Anak laki-laki saya nikah, itu namanya menantu saya. Itu menantu mahram. Menantu dari anak langsung itu mahram. Menantu daripada anak tiri itu bukan mahram. Saya punya anak tiri, saya semua punya anak laki semua misalnya. Kawinlah mereka, itu menantu saya harus jaga aurat sama saya. Nah, boleh dia serampangan, saya orang lain. Meninggal anak tiri saya, boleh saya nikahi mereka. Menantu-menantu. Jadi menantu yang mahram, menantu anak sulbi. Kalau anak tiri enggak. Dan lagi haram wa antajma'u baina ukhtain, dan bahwa menghimpun oleh mereka itu antara dua kakak beradik. Saya nikahi sekakak, saya nikahi seadik dalam satu rumah, itu haram. Masa Nabi-Nabi sebelum ada hukum boleh itu. Illa maqad salaf, kecuali sesuatu yang sudah lampau. Sekarang enggak boleh lagi. Kalau lain rumah boleh? Lain rumah? Lain rumah. Tetap tidak sah. Ceraikan satu baru boleh sah. Atau mati satu, namanya tukar tikar. Pulang balik atau pulang alih sama itu. Udah. Jadi meninggal kakak, balik ke adik, itu boleh hukumnya. Jadi tidak boleh baik seayah seibu, seayah atau seibu. Jadi tidak boleh gabung dua kakak beradik. Setahun atau 2 tahun yang lalu kedapatan begitu kejadian, sampai cerita ke saya. Acenos, Bandar Aceh, IBK Aceh. Dia kakak pernah ada, cuma saya yang si wanita itu udah rugi. Hai kagadah perawan ngembang ipar. Kabangai. Cuma rahasianya kita tutupi karena aib itu. Di si wanita, si adik itu, kalau saya pilih adik, nggak bisa karena nikahnya nggak sah. Harus duluan ceraiin kakaknya, baru nikah balik sama dia. Laki-laki jadi murtad. Murtad dosa lagi. Kadang-kadang menghalalkan yang tidak sebut, yang sudah nyata dalam Quran, qat'i salah. Bukan sekedar dosa tu, karena dia laksanakan acara nikah itu. Sama anak wali ni bisa. Sama anak wali, anak abang, anak adik, tak ada larangan, silahkan. Mau laki-laki dua-dua, perempuan satu, laki satu, anak ado inang tu, anak ado agam sama semua. Halal.
Kerana dia nanti jadi wali. Walau wali, sah nikah sama wali. Jadi wali tak mesti dekat, jauh kan bisa jadi wali. Jauh juga bisa jadi wali, dekat jadi wali. Nabi Muhammad, anaknya Fatimah, nikah dengan anak paman beliau, yaitu Ali, anak Abu Talib. Ali bin Abi Talib. Di Nabi kejadian itu. Juga dengan anaknya Abbas lagi. Jadi di Nabi itu sudah terjadi. Tinggal lihat data perkawinan. Di perkawinan selisih anak adik sama anak abang di masa Nabi sudah banyak itu. Dan tidak ada larangan. Contoh ayat yang barusan kita baca. Yang dilarang sama kita sama anak adik, kita sama ponakan, kita sama anak kakak, itu yang tak boleh. Kalau anak kita sama anak, tak masalah. Makanya ada nanti bilang, anak pacut lun, anak pupu kamu ajak dua, tete kamu tahu. Gitu kadang. Anak akak urino. Anak akak urino. To, tayo. Anak dalih melimau. Dengan keponaan isteri bolehkah nikah? Nol masalah. Kita buang isteri, dengan kakak dia boleh nikah, apalagi dengan anak kakak. Tak cerai perumah, ngakak perumah tak ada menikah. Betul dengan anak akak. Hanam dalih lagi. Aman. Kalau masih dengan isteri tadi, sama kakak dia tak boleh, sama anaknya boleh. Udah jauh jaraknya. Sama kakaknya enggak boleh, sama adiknya enggak boleh, sama ponaan boleh. Tak lucu tu, kakak. Hayu. Kita susu yang dipompa atau disedot itu tidak bisa kasih untuk anak bayi. Kalau tidak ada lesen siapa pemiliknya, nomor KTP-nya berapa. Itu kejadian saya dapati, yang sempat saya cegah langsung sekali. Saya pergi jenguk seorang bayi, lalu bayi itu mau dikasih susu. Saya tanya, dari mana susu tu? Punya minta kakak di luar, dia bilang. Pergi jumpai kakak tu, ambil KTP-nya dulu. Bukan mana nengku, dia bilang. Ini anak saya butuh susu. Mamaknya opname di Kesdam. Anaknya karena parah opname di Zainal Abidin. Mintalah susu di orang duduk-duduk itu. Saya bilang, ya cok KTP lah. Daripada antek mutibah. Pakai lagi anak. Di situ saya jelaskan. Itu jadi mamak susu. Walau punya diperas. Yang enggak, walau haram, susu lembu boleh minum, susu kambing boleh minum, susu orang enggak boleh minum kita. Jangan nanti udah ada susu wanita murni kita beli ini. Enggak boleh. Walau susu isteri kita dihisap boleh, diminum tak boleh. Karena itu hak anak, bukan hak kita. Jadi jaga ya. Jadi kalau kita minum walau haram susu wanitanya hanya ke mak ridah, kiamat nanti je ke mak ridah. Yang je ke mak ridah adik baik belum berumur 2 dan dia belum makan yang mengenyangkan kecuali ASI. Ada nanti dikasih kuih sama mama, tapi dia tetap makanan pokok ASI. ASI eksklusif dah. Jadi walau diperas harus pakai merek, harus pakai lesen. Ini aja ada lesen, ada nomor, ada kayak barcode, ada barcode-nya. Kenapa aku ada barcode, kita enggak ada barcode? Jadi punya nak pulau susu ASI harus pakai barcode. Benar label mama pula. Karena benar dente tinggal salah tabah usaha siapa urina era-era badan perah-perah susu pulau ke mak-mak yang hande menyusui ya. Nanti ya. Ngemak dan anak mak. Mak dan anak mak benar bahaya. Sedangkan akak mak adik mak aman.
Harus jaga dia. Mak anak mak berarti abang adik dia sesusu. Sesusu dan anak asli. Kaji capek Hukum aborsi di dalam syariat kita Islam boleh selama belum 4 bulan. Hukum aborsi halal selama belum 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan dah haram. Dalil kitab fiqh Syafi'iyah Bajuri Iyanah Mahali, hukum aborsi boleh di bawah 4 bulan. Biasa kalau dah 4 bulan dah musibah yang digugurkan. Dah payahlah. Tapi kalau di bawah itu mudah. Dah ada roh di atas 4 bulan maka tetap haram. Di bawah 4 bulan boleh. Seperti seorang wanita terbukti berzina karena hamil, maka datang ia kepada Rasul untuk taubat. Kerana umur kandungannya dah 4 bulan, kata Nabi, melahirkan dahulu engkau. Setelah melahirkan baru dia dirajam dan meninggal. Jadi tengok Yona anaknya tak pegadah undang biasa hantimang. Cuma biasa anaknya lagak ini hampir gurah. Iripah mantap kampung. Pakan je ke fitnah biasa. Ini yang masalah. Okay. Kita masuk dalam yang tanya baca puno, kalih na kontak puno. Perempuan muhrim. Adapun perempuan muhrim iaitu yang haram nikah ialah bunda. Ayah dengan bunda kelengan gure. Ya. Bunda dalam kurung mama, mami, ada macam-macam nan. Lain daerah lain nan. Yang kedua nenek. Bunda dari bunda atau dari ayah. Yang ketiga ibu tiri. Kali hunu surah. Tinggal baca-baca mana. Yang empat saudara kandung. Seayah dan seibu. Juga seayah, juga seibu. Untuk bayang dalam. Yang kelima, anak dari saudara. Anak dari saudara. Yang hana kesebutkan mandum jut. Yang kesebutkan tok-tok hanjut. Lagi bunuh. Dalam Quran. Yang hanjut. Lawan yang hanjut, jut. Yang keenam, bunda ialah saudara ayah. Saudara ayah makcik. Panggilannya bunda juga di bahasa Melayu. Yang ketujuh, makcik saudara yang lebih muda dari bunda. Nyakwa sama makcik sama. Yang ke-8, uak saudara lebih tua dari bunda. Yang ke-9, mertua bunda dari isteri. Yang le si kejadian di Aceh le. Terakhir daerah Kota Madia. Cik mereka sekitar 6-7 tahun yang kau ikut. Isteri hamil. Tahu-tahu suami sudah hilang. Mamak juga hilang. Datang telpon. Udah ke Medan dua-dua. Nikah di sana. Nyahai fikir. Yang nikah dengan yang tidak sah, monyet. Yang nikah dengan tidak sah, statusnya monyet. Tengku yang nikahkan nikah tidak sah, bui tu. Karena berani dia balik-balik Quran. Aceh Raya ada sekian, daerah saya ada 1 orang. Itu bukan pernikahan, peternakan. Di Janto ada 1 orang, pernah ribut sama saya. Di Bayu ada 1 orang. Engku Hasbi sekian kali kena serobot gara-gara itu. Yang nikahkan tetangga, nama sama. Yang diserobot Tengku Hasbi sama isteri orang.
Masalah nikah 2, 3, 4, wanita merasa itu tidak betul, langsung jadi kafir dia. Murtad. Merasa dia teraniaya dengan bolehnya hukum 2, 3 nikah. Sebagian ulama nyatakan murtad juga. Dia enggak senang, cuma dosa. Jadi gimana juga wanita, terima saja masalah nikah suaminya atau tidak. Yang mau, yang enggak mau ditahan pun nikah. Lelaki yang tidak mau menikah 2, 3 karena takut pada istrinya, munafik dia, enggak berani kerjakan hukum Tuhan, takut enggak mampu. Itu baru betul. Bahkan dia kawin 2 ipoh linang tu. Berarti dua-dua iron. Mana bayangkan. Allah lah. Tapi hantar tim kadang-kadang cak dapat imam musabah, kamu mulai keriting dia. Menyo 2 grutit. Nya jatuh keriting lah. Ai fikir. Udah. Kemudian yang ke-10, nenek kandung isteri. Jadi dari isteri, mamak mertua di atas terus. Itu haram. Yang ke-11, menantu isteri. Menantu isteri anak kandung. Kalau isteri anak tiri enggak apa-apa, boleh nikah. Saya ada isteri anak tiri. Jadi mereka di rumah ngalun kaki-kakian jilbab manter kau haki. Tidak ada orang. Assalamualaikum lungkun le. Yang newo melintai. Aku mandum besok kau haki. Abi. Kata peraturan. Itanya ipar, abang ipar kata jak rumah lun temeh juga. Abang ipar, adik ipar dalam mung abang ipar. Karena kira adik. Mana adiknya? Yang meninggal kakak adik je ya. Malah mentang nak kakak. Ke mana? Yang ke-12, nenek tiri. Rupanya mamak tiri haram, nenek tiri haram ke sana. Yang ke-13, ibu susu. Anak-anaknya dan bundanya dan saudaranya dan makciknya. Anak-anaknya dan bundanya dan saudaranya dan makciknya, yaitu kakak beradik beliau juga tidak boleh, anak beliau juga tidak boleh. Ini sudah lebih detail dan ini sahih ni. Dan batal wudu menyentuh mayit yang bukan mahram, membaiki masalah orang. Ada yang pergi bui luar orang. Cerita fatwa gure raya, katanya mayat daripada orang inang roh harum sentuh. Lenjuk baiki no. Nyan kantalah turah. Pusi pungo dengku jangan sampai berhala. Inang roh pajan cik tawa dia. Pajan cik tercum lah. Menan cik lah korok. Yang makna sentuh di dalam mufhum habanyan, be'leta mesetubuh dengan isteri. Yang meninggal isteri maghrib. Malam kan golong ke tanam. Alah 3 tu yang terakhir. Nya yang hanjur. Nya dosa besar. Dan setubuhi orang meninggal. Walau isteri perumah, hana perumah le kan meninggal. Menyentuh, cium, peluk, galak-galak sampai pun mana je. Tapi yang baiki je neng. Bukan tengkunya je. Pungo tengkunya. Fatimah tahu mana? Kan Sayyidina Ali mana bersama Hasan Hussein. Nyo masalah raya begitu. Jadi betruk atas hana harum je ke harum atas harum hana harum. Jadi harum hana harum hana harum. Lagi bunuh. Kadang kita tengok kamu meninggal urinau. Pak jak kamu empok ulele sira. Cuknya. Kaja deh. Anak tengok pergi dalam nada baru kahwin anak kan 3 linto je. Nambah amel. Ayah dengan mak aju. Yang ke hayu sit. Serambi tamong dah insya-Allah. Lebih lagi. Wallahu a'lam bisawab.
Yang memang ku imum. Habis urung kibir ke. Tak gurau ke kampung tu. Yang kenyan nak tom be anak surah. Ya mana je. Wallahu a'lam bisawab. Dan kebetulan ni nak langkah laju lehnya makaji kalun tok je. Ha nya kata tengok tu je. Gibat. Hansah nikah. Isteri suami impoten, gugat pasah. Menyuruh hakim di peret pasah, eret pasah. Jadi ada lakau orang getem, inang orang getem, hakim je peret dah. Cuma menyuruh hana beri nafkah sehari semalam je peret le hakim pasah. Tapi menyuruh impoten giu sabar titun, nyopu titun kali mangtun, toyu hampir perkara. Kaknya kali kahwin kemudian kembali ba'dad. Berarti kaknya mantan lonte. Kali dia nikahkan tiga mantan lonte. Kemudian ganggap lintu ketinggai ganggap menikah. Ganggap nyusah. Halanya murtad lah, pai syahadat ulang lagi. Macam-macam kejadian. Ya tebuh dosa syahadat ila tamung Islam tu mah. Kemudian menikah tu mah kaku bahagia. Tapi biasa get hanli. Get hanli payah. Karena kaju tak melangkah Man yang pura idiot lah kau yo. Kadumnan kai belum mentang cerita cok man cinta dengan budak cinta baik tapi idiot draw dia. Baik talung lagu wanita bukan engkau saja kena lagu man bukan dia itu yang silap tu. Wallahu alam bisawab. Jadi cukup dia tugas menyegera tu masa. Tapi mio ganggap hala menikah gara-gara tinggal lako kan kalau murtad. Dalam Islam tu mah kemudian baru menikah ulang. Hana payah menikah hai. Tilap belum tak lalu. Hana payah menikah. Cik mentang inang bangyo. Kana hana ceri. Mambangnya data yang nak kun. Ada orang ladum hana ceri. Data yang kedai uleh lehu mandi depu ada jauh pungai mandi depu. Kau tolak leh. Kata kau tolak leh. Yang mioka taluk, mioka tok pada status taluk leh. Nyan nikah aja hana ke bohum cit. Nyo tinang nyo harum kawin agam lain leh. 250 Al-Baqarah. Baru le nyan li habis masa iddah dia dicerai baru ada mana. Yang kau dia lu pegah penuh orang menikah dengan mati Rina di Aceh, ai fikir ke? Kok keren Aceh. Hana igop naik dia. Nyandung ka bang tar dia. Geng-geng dah. Hana imat peternakan. Bukan pernikahan. Di mionan lahian anjukkeun kalahi anak lu anjuk kaceh baru sini. Tengok ceh sini tu Allah alam. Bagus lagi nyan. Ni kewajiban jumpa ilmu untuk kecil ke bang? Menyo memang hanai poh mati wajib lawan. Wajib dakwah. Yo tu kan haji nak berdiri dekat idimba, yang taim halu. Karena je ke mudarat tubuh. Tapi mio dadim cik lawan walau mudarat tubuh lebih mulia. Hek. Mungkin enan. Gimana? Batal wudu urang sentuh main anda batal le. Oleh tak temano main. Itibik lam darah itibik lam bungkuh jujut anda apa. Yang batal tanya. Tapi hai dah fikir, lu pernah kejadian lu tutup, hai lu tutup tebak tengku di kampung kan. Galak ada ibu-ibu. Jak ibu-ibu kaprih tiga tapo. Tak kecumnya walau main. Harumnya. Karena kan muhrim ke. Mantengku kamu yang nak fikir boneka ni com-com urung yang ke boneka. Jadi nah ibu-ibu kadang-kadang buat gurih com-com ya. Anjur. Tetap harum. Masalah wuduk kannya harum dah bau tu. Alah nak urang ke mana? Temu baca. Tabah tak don.
lun tundra. Mereka jika apa jam mati. Allah ala bisa wah. Macam-macam dia. Nauzubillah min dzalik. Mungkin enak bila taufiq walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nampakkan ikan. Oke, makasih banyak. I don't know. Banyak Jumat hari ini. Itu boleh ini boleh berfaidah juga. Mandua ini banyak. Betul itu bang. Iya betul itu juga. Kira bingung nggak pernah dengar itu.